Kita menyatakan bahwa masyarakat Aceh menginginkan mereka bersih-bersih daripada masalah riba. Apa saja upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan masyarakat kita daripada riba, maka kita masyarakat Aceh yang Islami ini mendukung sepenuhnya. Kenyamanan? Kenyamanan? Ini dengarkan kata orang Sigli, orang Pidi, ya betul, kami ingin bersih-bersih dan tidak ingin ada revisi kanun ini, tapi dilaksanakan dan dilanjutkan. Dulu Tengku Cik di Tiro dikatakan oleh Pocut Merah. Pocut Merah ini adalah permaisuri daripada Raja Mahmud Shah. Umur beliau panjang sampai 115 tahun kalau saya tidak salah. Ini dalam buku Ustaz Junaidi ada beliau sebutkan, ya, PD Negeri Panglima, bahwa disebutkan oleh Tengku Hasballah Indrapuri. Pocut Merah juga menyebutkan, ya. Kemudian Abu Lam'u juga menyatakan pernyataan yang sama. Pernyataan mereka apa? Kalau seandainya tidak ada Tengku Cik di Tiro, Abdullah Saman yang dari Tiro yang kita kenang itu, kalau tidak ada beliau, maka perang Aceh sudah selesai. Kabih. Perang Aceh sudah selesai. Kenapa? Belanda telah menguasai Aceh. Rame-rame, ya, Raja Aceh, ya, pindah masuk ke pedalaman Pidi. Jadi Pidi Kemala ke sana itu pernah menjadi tempat raja-raja Aceh pengungsian, lari dari penjajahan Belanda. Belanda sudah menguasai. Tapi kemudian datang Tengku Cik di Tiro, kembali mengumandangkan perang fi sabilillah. Nah, perang fi sabilillah, ya, terhadap Belanda yang sudah merajalela menguasai Aceh. Ya. Kemudian beliau angkat panglima-panglima baru, dibaiat di Tengku Cik Tanuh Habeh. Dibaiat oleh Tengku Cik Tanuh Habeh. Dibaiat untuk setia membela negara, ya, membela Aceh ini daripada penjajahan Belanda. Jadi orang yakin dan percaya kalau Tengku Cik Tanuh Habeh sudah berjanji di depan Tengku Cik Tanuh Habeh, kalau ada yang mengingkari janji, nyanjek bahaya. Karena Tengku Cik Tanuh Habeh diyakini oleh masyarakat adalah pada saat itu adalah orang yang sangat keramat. Jadi akhirnya dibaiat panglima-panglima baru, ya, untuk siap membela negara ini, siap membela Aceh daripada penjajahan Belanda. Menyata pegah Umar Tengku Cik di Tiro, kalau seandainya dikumandangkan untuk diajak berperang melawan Belanda, akan banyak yang syahid. Akan banyak yang syahid. Kita akan banyak yang rugi. Jadi supaya tidak banyak yang rugi, tidak banyak yang meninggal syahid, mati ramai orang menyatakan perang dengan Belanda. Jadi mengaji kiban, mengaji baik kamu perang dengan Belanda, apa sih tak kerja sama anda? Lebih untung. Ya, Belanda yang membangun kereta api di tempat kita. Indonesia hanya sanggup bangun kereta api di Aceh sampai Uronyo, tapi Belanda sanggup. Kayaknya mana? Ya bukan. Indonesia sampai hari ini belum sanggup bangun kereta api di Aceh. Belanda sudah. Teknologi Belanda hebat sekali dulu. Ya. Pembangunan hebat masa Belanda yang dibuat oleh Belanda dulu sampai hari ini kuat dan kokoh. Jadi ya kerjasama saja. Menyata perang mati danyo, talu danyo, habis belanja, habis jumpa. Ya. Jadi kalau kita berpikir, ya, keuntungan, maka semua yang merusak, membahayakan diri kita yang tidak sanggup kita perjuangkan. Kalau seandainya pahlawan panglima dulu, ya, berpikir demikian, baik rugo katanya, baik le orang yang mati, maka lebih banyak kerjasama dengan Belanda daripada berperang dengan Belanda. Hari ini riba sudah merajalela. Ho-ho yang tajak riba. Jadi supaya baik rugo katanya, menyata pelih daripada riba, ramai yang rugo. Investor kita banyak yang lari, kemudian nanti usaha-usaha kita banyak yang amburadul, ya. Banyak orang yang dirugikan, pengusaha-pengusaha kita.
Jadi mangat je kiban, bah mana lagi nam tu? Konvensional lagi nak daripada rugo orang. Nyamnan. Menyatanya tak terfikir gaduh dengan masalah bek rugo dari zaman orang awal menjaga fikir menan tanyo akan dijajah oleh Belanda sampai saatnya. Agama tanyo gadah. Agama kita hilang. Tapi para panglima kita, Tengku Cik Ditiro dan Tengku dan Abu-Abu pada saatnya justru mengumandangkan perang fisabilillah. Perang fisabilillah dengan atas dasar apa? Agama ini. Ini adalah perjuangan fisabilillah untuk mengusir kafir Belanda yang mereka itu membahayakan agama kita, membahayakan iman kita, membahayakan generasi anak cucu daripada pahlawan-pahlawan dulu. Panglima yang dibaiat, ada puluhan, ratusan panglima dibaiat oleh Tengku Cik Ditiro di depan Tengku Abu Tanuhabe. Berapa gaji yang mereka dapat? Tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Justru pada saat itu pengusaha besar lagi haji cut dari Maheng itu adalah orang yang paling banyak mengeluarkan harta beliau, termasuk untuk fisabilillah. Pengusaha Aceh besar, beliau gelontorkan uang beliau, harta beliau untuk perang fisabilillah. Rugo ganyan, hai rugo lah, hanai boleh, bahkan usaha ganyan gak ada. Tak pegah rugo man. Hari ini kita ingin investor kita, pengusaha kita gelontorkan uang ini untuk demi masyarakat keluar daripada riba. Setiap tahun, setiap masa ada perjuangan masa itu sendiri. Hari ini enggak ada lagi mengusir kafir Belanda, enggak ada. Menyenang ulama enggak pegah bawahnya tak usir kafir Belanda katanya. Tapi hari ini kita ada mengusir riba dari masyarakat kita. Mengusir riba dari masyarakat kita. Tengku Cik Ditiro ulama-ulama dulu enggak banyak bicara masalah riba. Mengusir riba. Kenapa? Ya masalahnya bukan masalah riba, tapi masalah kafir Belanda yang berbahaya di depan mata. Ya, kafir Belanda yang berbahaya di depan mata ini yang menjadi permasalahannya. Perjuangan kita hari ini adalah membebaskan masyarakat kita daripada riba secara ekonomi. Kita ingin ekonomi Islam bangkit dari Nusantara, dari Aceh bahkan. Kita perlu kepada pahlawan-pahlawan baru. Pahlawan-pahlawan ya, mulai dari pemerintah, mulai dari orang DPR siap untuk membela bagaimana Aceh menjadi tempat di mana keuangan ekonomi syariah bangkit di seluruh dunia. Mulai dari Aceh bahkan kemudian ke seluruh Indonesia. Apa untungnya memangnya ekonomi syariat itu? Apa untungnya ekonomi syariat itu? Semasa Covid ini ya, BI telah menyatakan bahwa ya, ekonomi syariat yang masih di bawah 10%, masih di bawah 10%. Jadi ekonomi syariat kita di Indonesia masih di bawah 10%, belum sampai 8% lagi. Jadi sedangkan 90 sekian persen itu semua konvensional penuh dengan riba istilahnya. Nah, masa Covid ini masa di mana dilihat bahwa ekonomi syariah itu tidak terganggu gara-gara Covid. Sedangkan kalau ekonomi konvensional, ekonomi ribawi, sedikit gangguan dari luar dia rontok. Peng katanya langsung murah laju. Dia akan cepat goyang. Tapi kalau ekonomi syariah dia tidak mudah goyang. Satu. Yang kedua, ekonomi syariah itu bicara kepada ekonomi sosial, ekonomi orang miskin. Yang benar-benar ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berbasis kepada orang miskin dan sosial. Yang dibangkitkan, yang dilihat dari ekonomi syariah adalah kemampuan orang miskin untuk berusaha. Kan cuma pengusaha dari hati. Sedangkan konvensional, ribawi, bank yang diperlukan adalah pengusaha besar. Jadi orang-orang bank, maaf, yang kerja di bank, apalagi kepala-kepala bank itu, kalau bisa urung-urung kaya buat tempatnya, nyan jak lobby ya tabung bank buat tempat kanyan. Tapi banyak orang miskin yang di tempat dia enggak pernah mereka sapa. Cinta yang betul bahan. Enggak pernah mereka ingin tahu bahwa orang miskin yang berjualan, yang nyak-nyak, yang hitamang bangke dum bank kelilingnya, enggak pernah masuk dalam target bank. Tidak. Tapi peci urang kaya gimana cara jaga nyo bek tampik ke pinah peng.
Jangan sampai mereka pindahkan uang. Kalau bisa dari bank lain hijrah ke bank ini, ke berpindah ke tempat dia. Itu bank konvensional. Minta orang kaya mana buat? Sini tanya. Yang dari bank sini. Ya, nyo pekan. Hanapuyon. Artinya untuk membuktikan bahwa itu memang pekerjaan mereka. Miskin tidak, tapi kalau bank syariat itu lihat berapa banyak orang miskin. Apa modal usaha yang mereka butuhkan. Ya, maka tidak akan menjadi bank syariat kalau mereka tidak mampu untuk itu. Nah, tapi tengku hana go, laweknyo yang ka syariat hanai pegak go, long masih dimulai dari awal. Mereka belum mampu untuk itu, masih sangat sedikit sekali. Modal masih sangat sedikit. Terus diupaya saat ini. Jadi ketika transfer sekarang saat ini sudah berpindah bank dari bank konvensional ke bank ini, Aceh insya-Allah seluruhnya kalau tidak gagal dengan kanun ini, masih ada setahun lagi bisa digagalkan, bisa, kenapa tidak? Matangna ditondru bisa digagalkan, ya. Atau bahkan mungkin masa pemerintahan gubernur ini bisa saja. Kita tidak tahu, tapi kita inginkan, harapkan kepada gubernur Aceh, ya, pada pemerintah DPRA juga untuk mempertahankan ini, mempertahankan betul-betul kanun ini supaya terjadi dan masyarakat bisa hijrah semuanya, ya, dan bangkitlah ekonomi rakyat miskin. Karena ekonomi syariah itu ekonomi yang berakidah. Nah, akidah di sini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang mukmin, kata Allah. Allah nepu syarat ni kala, in kuntum mu'minin, tinggalkan sisa-sisa riba. Bukan mempertahankan riba, bukan membuat lembaga riba baru, bukan, tapi kata Allah apa? Dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Itu disuruh. Ya Allah, masih ada sisa riba dalam hidup kami. Kami sudah hijrah, kami sudah ingin, tapi masih ada sisa. Nah, yang sisa ini tinggalkan. Bukan, ya Allah, nyoy lon cibut dalam riba, rencana kena pegot yang riba baru lom, rencana kena perpanjang lom masa main ribanya. Bukan. Allah bukan bilang jangan perpanjang masa riba, jangan banyak lagi makan riba. Tapi Allah katakan apa? Lon ka hijrah ya Allah, tapi masih ada sedikit sisa-sisa riba. Nah, yang sisa itu tinggalkan. Jadi upaya hari ini adalah upaya untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Bank syariah matang na riba, nah matang riba, baca-baca kena gede. Nah, ini sedang diupayakan untuk ditinggalkan. In kuntum mu'minin, menyegata orang mukmin. Allah nak pegang. Jadi yang sanggup meninggalkan riba siapa? Siapa yang sanggup meninggalkan riba? Orang mukmin, atas dasar iman, bukan atas dasar investor, atas dasar margin, laba rugi, raya peng itamong, ubit peng itamong, rugo, dit laba, le laba, bukan atas dasar itu, tapi atas dasar in kuntum mu'minin. Sama seperti pahlawan dulu, mereka berjuang mengusir kafir Belanda atas dasar, bukan atas dasar laba rugo. Kalau atas dasar laba rugi, bekerjasamalah dengan Belanda. Ekonomi bangkit, teknologi makin hebat, kemudian pembangunan hebat. Nolop semen, ya, nolop semen di Tepin Raya, Belanda yang bangun. Sampai hari ini berguna, bermanfaat. Yan kalau menyatu kuci ijirau hana ke perang Belanda, kalau nolop semen tayo. Yan pikiran laba rugo. Tapi punya pikiran iman, itu kafir Belanda, itu penjajah. Walaupun rugi secara keuangan, banyak yang syahid, ribuan daripada masyarakat Aceh, orang Aceh syahid, tidak pernah rugi itu. Itu kacamata iman. Ya, benar-benar. Maka hari ini ada perlu pahlawan-pahlawan baru yang berjuang di bidang ini. Kita misalkan, maaf ya, setiap hari pahlawan kita rayakan, kita peringati hari pahlawan. Yang jadi pahlawan siapa? Tengku Cik Ditiro. Sabai Tengku Cik Ditiro.
Yang kita anggap adalah kepahlawanan hanya melawan kafir Belanda. Nyan pahlawan. Masalah menyelesaikan permasalahan hidup hari ini nyan hanya perle kepada pahlawan. Menyena Belanda mentang tinggal beruna pahlawan long. Sedangkan mengusir riba dari hidup kita, menyelesaikan masalah korupsi dari negeri kita, ya, menyelesaikan permasalahan di pemerintahan yang sulit hari ini, itu enggak hanya perle kepada pahlawan. Pahlawan waktu kafir Belanda long. Semestinya setiap hari pahlawan kita peringati itu adalah ada pahlawan baru pada tahun ini. Siapa? Nyan baru peringati hari kepahlawanan. Tah pahlawan baru tonyo. Nah apa hana? Berarti kita belum sanggup melahirkan pahlawan untuk tahun kini. Hana orang yang berjuang betul-betul untuk kemaslahatan umat. Bicara yang benar untuk kemaslahatan umat. Menyelesaikan masalah apa? Setiap masa generasi ada masalah besar umat pada saat itu. Siapa yang berjuang untuk menyelesaikan masalah umat pada masa itu, dialah pahlawan pada saat itu. Nyohana hari pahlawan tadi pek mentong, lu tadi peknya tetap pahlawan atau jamun, lu nya hanan tomna pahlawan li. Menyalaginya moden tanyo semike kepahlawanan, tanyo mita ada tirbe tonuke tetap terkunci di tido sakai tido yang jadi pahlawan. Padahal setiap saat orang PD ini melahirkan banyak sekali pahlawan. Kenyang mana orang PD? Nya mantonnya saw, uke saw insyaallah akan na insyaallah uke. Maka perlu kepada jiwa-jiwa iman dalam menyelesaikan pahlawan, menjadi pahlawan dalam bidang politik. Jadi anggota DPR jangan mudah dibayar. Jangan mudah dibayar hanya untuk masalah yang merusak umat. Menyana fikir laba rugo mudah dibayar, maka nak pegah lah kiban yang go bayar menan pegah. Tapi punya masalah iman, sini bayar lu. Nyo iman, nyan na jiwa pahlawan tu. Bukan masalah laba rugi. Le miliar jo kibah hendak iem demah. Belanda punya seandainya Tengku Cik Ditiro dan panglima-panglima saat itu mau menerima uang daripada Belanda, udah selesai, enggak ada lagi pahlawan, enggak akan ada pahlawan pada saat. Enggak ada pahlawan yang kita kenang. Mesti roh bitan. Nih, kita perlu kepada kepahlawanan dalam banyak masalah hidup kita. Bukan cuma mengenang orang dulu yang sudah berhasil. Anak-anak muda juga, ya. Ada hari Sumpah Pemuda. Ya, ban. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? 28 Oktober. Berbangsa satu, bernegara satu, bertanah air satu, Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah pada saat itu karena masalah adalah mempertahankan kesatuan negara. Cinta pada negara itu masalah besar. Hari ini Sumpah Pemuda hati dah pegah bawa mengenang itu. Cuma cukup dengan itu. Tapi hari ini kita tanya, wahai kalian para pemuda, apa sumpah kalian hari ini? Ada enggak pemuda-pemuda Aceh berani bersumpah mempertahankan syariat di tanah air ini? Misalkan contoh, karena itu masalah kita hari ini. Ada tidak di antara masyarakat kita yang siap untuk, ataupun daripada anak muda siap untuk bersumpah demi apa? Bersumpah demi untuk memerangi korupsi, memerangi narkoba dalam masyarakat. Kami bersumpah untuk memerangi sementang yang menyebarkan narkoba bagi masyarakat kamu. Kamu sumpah. Nyana bahana, nyan baru udah begah. Inilah peringatan Sumpah Pemuda tahun ini. Pemuda-pemuda PD bersumpah, di mana ada pengedar sabu-sabu maka akan dihabisi. Contoh misalkan, karena ini permasalahan kita hari ini. Menan, setiap masa itu perlu kepada kepahlawanan, perlu kepada sumpah-sumpah baru, ya, untuk menyelesaikan masalah kita. Nyan sederalun yang dimuliakan Allah. Nah, jadi tahu kepada Buno tanya pegah bahwa, ya, kita ingin semua kita melangkah untuk membebaskan diri daripada riba. Maka para pejabat kami, para bankir juga, ya, orang-orang bank, kalian orang-orang drone adalah orang yang saat ini, ya, sedang berusaha untuk keluar, ya, dan mengeluarkan masyarakat kita ini daripada
sisa-sisa riba yang masih ada dalam transaksi keuangan kita. Nah, bank syariah ini belum sepenuhnya bisa buat sebagaimana adanya. Panena sama mendong, bet sagai-sagai mudah donekeun sama mendong. Ini perjuangan yang sangat luar biasa, sulit dan susah. Orang pusat justru alhamdulillah mengaminkan jeut pegat bank syariah di Aceh. Bahkan ikut dengan single financial system. Jadi sistem finansial yang satu model. Nyokan buat mangan. Ya, di sebuah tempat, di sebuah daerah hanya ada satu model sistem keuangan, bukan dua model. Nyokan buat mangan yo, buat sulit susah tatat. Ya, sulit maksudnya sulit ya, kon sulit. Orang Aceh punya sulit artinya apa? Ya. Tipuan bukan ya. Jadi ini perkara yang sangat berat. Tetapi aneh, kenapa Indonesia ya, kenapa pusat memberi izin untuk itu? Ya aneh. Bukankah dengan itu nantinya akan kalau berhasil di Aceh, maka ke seluruh Nusantara akan di copy paste. Kami juga mau seperti Aceh. Orang Aceh akan banyak yang kaya-kaya. Mungkin setelah 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari saat ini kalau kita berhasil, maka kebangkitan ekonomi dari bawah itu akan. Karena memang membuktikan memang dengan syariat, dengan model ekonomi syariat, rakyat bawah itu bangkit. Kemudian selanjutnya ke depan, memang dengan ekonomi syariah negara tidak mudah goyang secara ekonominya, makanya diaminkan, diperbolehkan. Banyak investor daripada Timur Tengah lari bukan ke Indonesia, justru ke Malaysia. Ya, ke Malaysia. Di sana apa? Karena di sana ekonomi syariah lebih hebat, lebih bagus daripada ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya investor dari Timur Tengah kembali pergi ke sana, ke Malaysia. Malaysia sudah sangat bangkit dan kita tahu ekonomi Malaysia lebih bagus daripada ekonomi kita. Itu ekonomi mereka sudah sangat tinggi sekarang dalam masalah ekonomi syariat. Market share-nya sudah hebat sekali, sudah jauh persentasenya daripada kita. Maka nyenejak ke Malaysia na bank misalkan Hong Leong Syariah, nan bank apa? Hong Leong Syariah. Mungkin Hong Leong menyanjik ke syariah, tapi itulah kenyataannya. Walaupun bank kafir sekalipun, tapi mesti dengan syariah. Kenapa? Ini lebih menjanjikan. Akhirnya mereka pun masuk Islam melalui syariah walaupun belum bersyahadat, tapi bertempat usaha mereka jadilah Hong Leong Syariah. Begitulah hebatnya sudah di Malaysia. Iplung gede. Nah, di Indonesia diinginkan. Nah, ini investor daripada Timur Tengah bisa lari, bisa nanti masuk ke Indonesia membangkitkan ekonomi kita dari bawah. Nah, masa depan itu adalah masa ekonomi syariah. Bank BSM, Bank BNI Syariah, kemudian Bank BRI Syariah. Februari tahun depan insyaallah akan disatukan menjadi sebuah bank. Ya, Bank Syariah Indonesia. Kalau tidak salah itu namanya. Maka akan ada bank baru yang lebih rayuk lom, lebih hebat lom. Menteri BUMN Erick Thohir sudah ingin menyatukan bank ini semua. Jadi perusahaan yang lebih besar lagi, lebih hebat lom, lebih rayuk lom karena sudah menyatu. Jadi bukan kios-kios lagi. Kios-kios ini kemudian dijadikan sebuah toko besar. Nah, jadi bank Mekah kios-kios masing-masing caplok-caplok gerobek, tapi jadilah satu gitu. Jadi semakin meningkat. Nah, pada saat Indonesia melihat gara-gara Aceh sudah mulai seperti ini, akhirnya bank baru dibuat yang lebih besar. Ada orang dari B Aceh yang pegang BHI. Ini orang yang memfaham kan? Ada dari kita sendiri kemudian pegang BHI. Jangan. Bah lagi yang kena mentong. Yang sakit partnya. Sakit itu di sini. Hana rela orang Aceh menang. Rakyat Aceh tidak rela sama sekali. Jadi perjuangkanlah ini. Kita sedang dalam perjalanan. Perjuangkan, insya-Allah kita akan mampu keluar daripada sisa-sisa riba. Makanya Allah di akhir daripada yang diturunkan oleh Allah termasuk adalah ayat surat Al-Baqarah 281.
wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, bertakwalah kalian kepada Allah pada hari kalian dikembalikan, ya, kepada Allah. Takutlah akan azab Allah hari kalian dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan diberikan ganjaran pada setiap jiwa-jiwa itu atas apa yang telah dia usahakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Itu ayat yang terakhir diturunkan Allah. Bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu bukan. Itu bukan terakhir diturunkan. Itu terakhir di kota Mekah. Waktu saat Nabi haji wada. Tapi setelah itu Nabi balik ke Madinah. Di sana turun lagi ayat. Ya. Di antara yang terakhir diturunkan di Madinah apa? Ini ayatnya. Takutlah kalian kepada azab Allah pada hari di mana kalian dikembalikan pada Allah. Kemudian akan diberikan ganjaran atas apa yang kalian usahakan, dan mereka tidak dizalimi, kata Allah. Ditakutlah akan azab Allah ini, ya. Tinggalkan sisa-sisa riba, ya. Jangan kita menyepelekan usaha daripada pemerintah, usaha daripada kita ingin hijrah daripada riba ini. Orang banyak kemudian membandingkan bank konvensional dengan bank syariah. Hai tungku, perbandingan yang tak pegat saatnya itu perbandingan yang zalim. Bank konvensional itu sudah memulai puluhan tahun, sedangkan bank syariah baru 10 tahun, nyampi ke mandum bank 10 tahun, nah yang baru 5 tahun. Lalu kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan anak kecil dengan orang yang sudah lulus kuliah, tingkat mana? Yang kecil ini syariah, yang lulus kuliah itulah yang bank yang konvensional. Kita bandingkan ilmunya, cocokkah begitu? Lalu kemudian kita salahkan anak kecil ini panena budak syariah tapi bangai. Pakan macam ubi, dia masih kecil. Tapi yang seumur, ketika seumur, bandingkan bank syariah nanti setelah 50 tahun. Lihat apa yang akan terjadi. Kalau ada di Aceh masih banyak orang yang meragukan bank syariah, kami lebih yakin kepada konvensional. Konvensional Anda yakin karena ini sudah 50 tahun lebih mereka. Yakinkan ini setelah 50 tahun juga. Berikan waktu, kesempatan bagi bank syariah untuk berbuat dulu, baru kemudian yakin atau tidak setelah 50 tahun juga, supaya adil, buat perimbangan, ya. Di urungnya hana go usaha sama lagi kok, tapi kak ya apakah bapak hana pahron padahal kerja apa mentau. Yang ini sudah bekerja 50 tahun, dia hebat, dia pekerjaannya bagus. Yang ini baru 3 hari dia kerja, dona hana pah kerja dona. Ya, belum ada upaya-upaya inovasi yang mereka buat. Nah, jadi jangan, ya. Ini adalah kami katakan kenapa? Karena salah satu kesimpulan pada bincang-bincang dengan Ustaz Abu Somad dan juga pakar-pakar hukum Aceh, termasuk adalah Prof Syarizal Abbas, ya, Dr. Sabri Abdul Majid. Mereka adalah orang-orang yang termasuk yang berjasa di balik keuangan syariah ini, ya. Banyak para pakar-pakar yang hadir pada malam kemarin, bisa ditelusuri di YouTube. Di YouTube ada, ya, Ikat TV, melihat hasil perbincangan. Nah, di antara hasil jipe susahnya praktek bank syariah juga kendalanya adalah banyak masyarakat yang belum paham, belum tahu lagi. Maka perlu kepada mimbar-mimbar untuk memberitahukan apa semestinya yang harus kita lakukan dengan bank syariah ini. Kenapa kita harus bank syariah? Kenapa kita harus lawan Belanda? Pakan harus tak perang riba, nyan payah tak pegah, ya, atas dasar iman. Sekali lagi, kita memerangi riba dengan bank ini adalah tak lain adalah atas dasar iman. Dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau seandainya kalian beriman. Ya Allah, kami orang beriman, kami ingin tinggalkan sisa-sisa riba dalam hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.